Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril dari kelas asuransi syariah A semester 4. NIM saya 19143006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi yang saya pahami. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu berbicara dan menyimak dengan alat bantu visual audio dalam pidato dan rapat. Topik pembahasan di sini yang pertama ada pengertian berbicara dan menyimak, hubungan berbicara dan menyimak dalam suatu pidato dan rapat. Yang keempat ada manfaat alat bantu visual dan audiovisual dalam pidato dan rapat. Nah, yang pertama, pengertian berbicara dan menyimak. Berbicara adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan maupun ucapan kata-kata atau kalimat. Dalam berbicara dalam bahasa memegang peranan yang sangat penting. Menurut Kamus Purwodarminta, bahasa diartikan sebagai, di sini ada 5. Nah, yang pertama sistem lambang, yang kedua perkataan, yang ketiga percakapan, yang keempat bahasa dan arti luas, dan yang kelima adalah bahasa dalam arti sempit. Menyimak adalah kegiatan merepresentasi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dengan manfaat. Dengan menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulisan. Ada beberapa pengertian menyimak yang diungkapkan oleh beberapa ahli, yaitu 1. Menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lain. Nah, menyimak di sini bukan hanya sekedar mendengar saja menurut Tarigan, melainkan perhatian lebih terhadap si pembaca. Yang selanjutnya, menurut Anderson, menyimak diartikan sebagai proses besar mendengarkan, menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Nah, yang selanjutnya menurut Russell tahun 1959, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang selanjutnya menurut Dr. Hanafi Patasasmita, menyimak adalah mendengar secara khusyuk dan terpusat pada objek yang disimak. Menurut Jago Tarigan, menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang menyangkut kegiatan mendengar dari bunyi bahasa, mengidentifikasikan, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan. Yang kedua, yang pembahasan selanjutnya yaitu hubungan berbicara dan menyimak. Hubungan berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda, namun berkaitan dan tak terpisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi.
dan berpadu menjadi komunikasi lisan. Seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Kegiatan berbicara dan menyimak itu saling melengkapi, karena tidak ada gunanya orang berbicara bila tidak ada yang menyimak, dan tidak mungkin juga orang menyimak jika tidak ada orang yang berbicara. Jadi, orang yang berbicara itu saling berkaitan dengan menyimak, karena orang yang berbicara itu harus disimak. Selanjutnya, yang ketiga, berbicara dan menyimak dalam suatu pidato dan rapat. Nah, biasanya kita sering menyimak orang-orang besar berpidato, ataupun kita ikut dalam rapat dan kita biasa menyimak di dalamnya. Kegiatan berbicara dan menyimak bisa terjadi dalam suatu pidato atau rapat, yaitu adanya pembicaraan yang menyampaikan materi, juga pendengarnya yang menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara. Dalam kegiatan berbicara, pembicara haruslah terlebih dahulu mempersiapkan materi atau bahan yang disampaikan kepada audiens nantinya. Jadi si pembicara tidak asal berbicara ketika di hadapan orang banyak atau para penyimak lainnya. Karena pidato tidaklah sama ketika kita mengobrol dengan teman. Berpidato itu melakukan komunikasi satu arah dan harus mengetahui apa yang hendak dikatakan. Begitu pula dalam suatu rapat, kita juga harus mempersiapkan bahan yang akan dibahas pada saat rapat nantinya. Keterampilan berbicara itu butuh persiapan yang matang. Itu memang sesuatu yang tidak mudah seperti terlihat oleh kebanyakan orang. Supaya kita mulai berbicara, alur pembicaraan kita tidak keluar dari jalur yang semestinya. Nah, yang keempat, manfaat alat bantu visual dan audio visual dalam berpidato dan rapat. Nah, biasanya alat ini berupa pengeras suara atau lainnya. Hadirnya alat visual dan audio visual salah satunya untuk memudahkan pemahaman audiens, juga meningkatkan kredibilitas berbicara dalam pidato dan rapat. Alat bantu visual itu bisa berupa gambar, diagram, grafik, peta, dan sejenisnya, yang memang hanya bisa dinikmati lewat indera penglihatan saja. Sedangkan alat bantu audio visual itu bisa berupa klip video, di mana audien bisa menikmati lewat indera penglihatan juga pendengaran. Fokus utama alat bantu visual dan audio visual ini lebih tertarik dan tidak jenuh akan pidato atau rapat yang monoton. Dengan adanya gambar atau video, juga bisa lebih menghidupkan suatu pidato atau rapat yang dijalankan. Jadi alat bantu visual ini sangat membantu, terlebih dengan majunya perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana teknologi yang sekarang itu dapat sangat-sangat membantu untuk para pidato atau orang-orang yang akan rapat. Hal itu juga memudahkan penyimak menjadi mudah untuk memahami isi dari apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato atau isi dari rapat tersebut yang diikutinya. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.